Yang pertama karena kamu telah lulus jadi sarjana. Ah, Tunggu dulu. Lalu yang kedua, karena mulai hari ini kamu menduduki jabatan baru di kantor kita ini. Oke. selamat ya Mela ya. Iya. Selamat ya. Selamat Mera. Jabatan baru apa, Pak? Sudahlah. Nita, tolong antar Ibu Mela untuk melihat ruangan barunya. Mari, Bu. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Ibu suka. Pak Jamal sendiri loh yang memilihkan warna dan perabotannya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya tinggal dulu ya, Bu. Nanti Ibu ditunggu di ruangan Pak Jamal dan kita makan siang sama-sama. Ya. Ya. Nanti saya akan menyusul. Rp50 juta? Untuk apa uang sebanyak ini, Pak? Masa tiap bulan Bapak harus ngirim uang sebanyak ini sih kepada mereka? Tapi mereka bilang keadaan Sandra masih mengkhawatirkan, Ma. Mereka akan bawa dia berobat ke luar negeri. Kalau begitu kita harus menengok anak kita, Pak. Masalahnya, Ma, mereka kan tidak pernah menuliskan alamat mereka. Dasar kampungan, nulis surat aja nggak ngerti. Papa rasa bukan mereka tidak mengerti. Tapi mereka memang sengaja tidak mau memberitahu kita. Maksud Papa? Mereka menyekap anak kita? Papa tidak bilang begitu. Tapi coba Mama pikir sendiri. Bahwa sudah sekian lama Sandra anak kita tidak pernah memberi kabar atau telepon. Papa bikin Mama takut, Pak. Saat ini kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan mau melindungi anak kita. Dan mudah-mudahan uang yang Papa kirim itu benar-benar dibutuhkan oleh Sandra. Semua ini tidak akan terjadi, Pak. Kalau Sandra kawin dengan Alex. Sudah, Ma. Jangan mulai lagi. Sayang. Kok surat saya nggak pernah dibales ya sama Mama? Barangkali sibuk. Masa mereka sibuk saya dilupain sih? Ya, aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi dong. Kamu ngomong dong ke Papa. Supaya pasang telepon di rumah. Papa tuh nggak suka diganggu sama dering telepon. Makanya Papa milih tinggal di Bali. Suasananya tenang, kayak di pedesaan katanya. Tapi kan komunikasi penting sekali. Iya sih. Oke, kalau gitu besok aku antar ke wartel kalau kamu mau telepon ke Jakarta. Bener? Kita makan yuk. Aku udah lapar nih. Aku enggak. Lapar atau nggak lapar, bayi di perut kamu itu butuh makan. Dan aku sebagai ayahnya berhak memarahi kamu kalau tidak memberi anakku cukup gizi.
Dik, cepetan yuk. Ah, Mau kemana kamu pagi-pagi, San? mau ke wartel, mau interlokal ke Jakarta. Kamu kan sedang hamil. Gak baik kalau pergi jalan-jalan. Lebih baik di rumah aja ya, San? Tapi Pak, Sandra ingin kasih tahu Mama Papa kalau sebentar lagi mereka akan punya cucu. Kalau cuma itu, lebih baik kamu tulis surat aja. Nanti Papa yang poskan. Tapi semua surat Sandra nggak ada yang dibalas. Oke. Kalau begitu, Papa nanti akan telepon keluarga kamu dari kantor. Bagaimana? Apa bedanya, San? Papa atau kamu yang telepon? Lagi pula orang tua kamu di Jakarta. Yang penting tahu kabar kamu di sini, kan? Ayo, San. Istrimu sudah setuju. Nanti Papa yang akan telepon keluarganya di Jakarta. Lagi pula, telepon dari kantor kan gratis. Nggak perlu pakai duit. San? Ya udah. Tapi Pak, tolong bilang ke Mama ya, kalau dia ada waktu, suruh mampir ke sini sebentar jenguk Sandra. Sandra kangen bilang. Tentu. Tentu. Nanti Papa akan beritahu mereka ya, San. Dik. Sandra perlu banyak istirahat. Kamu jaga dia baik-baik ya. Papa pergi dulu ya, Dik. San. Kamar 27 ya, Pak. Yuk. Pak Is, Ya, Mbak. anterin di botol 2, kamar 27. Kamar apa, Pak? 27. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada kamar kosong? Maaf, hari ini benar-benar penuh, Bu. Satu pun nggak ada buat saya. Aduh. Aduh, Mel, kamu hebat. Kamu berubah. Saya sampai nggak ngenalin kamu lagi loh, Mel. Tapi saya nggak sangka kamu masih mau kesini. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, aku nggak akan pernah ngelupain kamu. Dan masih ngejanjiku? Aku akan mengajak kamu untuk kerja, dan kesempatan itu sekarang ada. Di mana? Ya di perusahaan tempat aku kerja. Posisi lamaku masih kosong, dan aku pikir kamu cocok. Kamu serius, Mel? Iya. Dan kamu untuk sementara boleh tinggal di rumahku. Mel. Mel, rumah kamu bagus banget. Aku tahu sejak dulu, Mel, bahwa suatu saat kamu pasti akan mendapatkan rumah sebagus ini. Dan kamu pantas mendapatkannya, Mel. Buat aku yang penting bukan rumah yang bagus ataupun jabatan.
Tapi aku sudah bisa memenuhi keinginan almarhum ayahku. Aku udah jadi sarjana. Selamat ya, Mel. Mel, kamu sudah hampir mendapatkan segalanya. Artinya, sudah saatnya kamu memikirkan langkah baru dalam hidup kamu. Maksud kamu? Rumah sebesar ini akan terasa sepi tanpa kehadiran suami dan anak-anak. Orang bilang wanita yang sudah berkarir akan suka lupa diri, lupa usia, dan lupa bahwa dia butuh laki-laki. Aku nggak akan kesepian. Kan ada kamu. Sini aku tunjukkan ke kamu. Bagaimana, Dok? Tenang aja, nggak apa-apa kok. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Ya, Bapak saya pikir cuma terlalu capek. Artinya saya bisa pergi ke kantor dan bekerja seperti biasa kan, Dok? Tapi tidak begitu juga, Pak. Sebaiknya Bapak ambil cuti 1 minggu. Sebenarnya sebelum suami saya sakit, saya sudah sering menyarankan untuk dia beristirahat, Dok. Tapi kalau sudah kerja, lupa segala-galanya. Sampai dia lupa kalau usianya sudah tidak begitu muda lagi. Istri Anda benar, Pak Yunus. Istirahatlah sampai minggu depan. Untuk usia semacam Anda, sumber segala penyakitnya adalah stres. Stres adalah segala pemicu dari segala penyakit. Saya sarankan sekali lagi, banyak-banyaklah istirahat. Silakan diminum, Dok. Terima kasih, Bu. Wih, Iya, sebentar. Loh, Mel, kamu kemana? aku mendadak mesti ke Surabaya. Ini kunci mobilku. Kamu boleh pakai mobilku. Aku naik taksi. Terus kapan kamu pulang? Paling 2-3 hari. Titip rumah ya. Oke. Hati-hati ya, Mel. Makasih. Makasih ya. Maaf Bu, beberapa hari belakang ini banyak kejadian-kejadian yang kurang enak di Surabaya. Maksudnya? Saya cuma mengingat kepada Ibu, hotel kita sih aman. Cuma saya minta Ibu untuk lebih berhati-hati. Iya. Terima kasih ya. Ya, ini kuncinya Bu. Permisi. Ma. Ma. Mama.
Ricky. Pak, lihat nih siapa yang datang. Selamat siang, Om. Siang, Lex. Duduk, Alex. Ada perlu sama Om, Lex? Enggak, Om. Kebetulan tadi saya telepon ke kantor Om. Katanya Om cuti seminggu. Makanya saya langsung datang ke sini untuk melihat keadaan Om. Om sakit. Biasa. Orang kalau sudah tua seperti Om membutuhkan istirahat lebih banyak daripada yang muda seperti kamu, Lex. Kalau Tante gimana? Sehat-sehat aja kan? Kalau Tante sehat-sehat saja, Lex. Kamu jadi anak baik sekali. Sempat-sempatnya ngeliat kita berdua. Padahal kamu bukan keluarga, anak, apalagi menantu. Oh iya, Tante. Sandra kabarnya gimana? Baik-baik saja. Kabar terakhir kami dengar, dia sedang hamil. Sandra hamil? Wah, berarti sebentar lagi Om dan Tante akan menimang-nimang cucu nih kayaknya. Mudah-mudahan Tante sama Om bisa melihat kelahiran cucu kita ya, Pak ya. Ya tentu aja bisa dong, Tante. Jarak Jakarta-Bali itu kan gak jauh. Kapan aja Tante mau, Tante bisa pergi. Ya kan, Om? Masalahnya, Kita tidak mau mengganggu. Suaminya kan masih sibuk dengan urusan bisnis barunya. Nanti kedatangan kita malah mengganggu mereka. Iya kan, Ma? oh ya Lex, Tante mau telepon teman Tante sebentar. Kamu ngobrol-ngobrol saja sama Om di sini, ya? Ya. Kamu sudah dapat kabar tentang Melati? Belum, Om. Kalau Om gimana? Kelihatannya Melati sengaja menghindar, menjauh, dan menghilang. Om tidak pernah dapat kabar dari dia. Telepon pun tidak. Terus terang, Om tidak tahu di mana dia berada sekarang, Lex. Bagaimana dengan bisnismu sekarang? Lancar? Lumayan, Om. Minggu depan kami akan tekan kontrak dengan supplier besar. Syukurlah. Dalam masa krisis ekonomi seperti sekarang ini, kalau bisnis kamu bisa bertahan, apalagi bisa berkembang, itu luar biasa sekali. Andai kata saja Om punya anak seperti kamu, Lex, yang bisa meneruskan bisnis Om, tentu Om sudah istirahat sekarang, sudah pensiun. Tapi Om, sesibuk apapun saya bekerja, saya akan terus mencari Melati sampai dapat. Saya yakin Om juga masih khawatir tentang keadaannya kan? Sampai minggu depan. Jadi berubah jadwalnya. Iya, banyak yang belum aku selesaikan di sini. Lagi pula aku agak sedikit kena flu. Mel, kalau kamu sakit, lebih baik kamu pulang aja. Saya rasa Pak Jamal juga nggak akan marah kok. Jangan, Wit. Aku cuma kena flu aja kok.
pokoknya kasih tahu aja kalau aku agak lebih lama di Surabaya ya. Oke, makasih. Bye. Jadi gimana dok keadaannya? Kelihatannya Gimana? kena gejala ketergantungan narkotik. Maksud dokter? Anda tidak pernah tahu kalau suami Anda menggunakan narkotik? Dia bukan suami saya dok. Maaf, Dia sahabat saya. ya kelihatannya sahabat Anda ini lupa makan sudah 3 hari yang lalu. Maksud dokter? Dia sudah 3 hari tidak makan. Ya, itu hal yang biasa bagi seorang pencandu narkotik. Makan jadi tidak perlu karena kebutuhan akan obat lebih dominan. Jadi saya harus gimana dok? Dia harus istirahat, makan yang cukup, serta gizinya yang tinggi. Mulai dari yang lembut seperti bubur, agar pencernaannya tidak kaget. Dan menurut saya, lebih baik dia dibawa ke rumah sakit ketergantungan obat untuk mengatasi narkotik yang ada di dalam tubuhnya. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Ah, ya. Terima kasih dok. Makanannya mana, Ma? Ma. Pakai apa makannya? Piring sendoknya mana? Nasinya? Mama udah ikut makan? Mama ini kenapa sih? Apa Mama pikir dengan cara begini? Ricky akan kembali dan Lily bisa hidup lagi, begitu? Kamu yang menyebabkan aku kehilangan anak-anakku. Ma! Mama! Bagus. Ini semua salah saya, kan? Mama menyalahkan saya, kan? Salah saya, kan? Ma! Minta rokoknya, Pak. Ada apa nih? Pasti Sandra bikin tingkah lagi. Sebetulnya bukan dia yang bertingkah. Lalu? Ya, dia cuma bingung aja dengan keadaan kita di sini. Bingung? Bingung kenapa?
Bukankah di sini tempatnya enak, tenang, cocok buat kalian pengantin baru? Lagi pula kan kamu selalu samping dia. Itu betul. Tapi kami kan nggak selamanya jadi pengantin baru, Pak. Apalagi Sandra sudah hamil. Dan sampai sekarang, saya masih belum pernah Papa ajak melihat bisnis diskotik yang katanya Papa sudah siapkan buat saya itu. Istrimu itu membuat kamu jadi ikut-ikutan nggak sabaran, Di. Saya kira pendapat Sandra itu wajar kok, Pak. Saya jadi kesal sendiri. Karena saya nggak pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan karena saya nggak pernah tahu apa-apa. Kamu memang belum perlu tahu apa-apa. Istrimu juga. Seorang istri nggak perlu tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Yang penting, semua keinginannya terpenuhi. Apa saya sebagai seorang anak juga tidak berhak tahu pekerjaan Papa? Saya ini laki-laki, Pak. Laki-laki. Papa pikir saya senang tiap hari tinggal terima uang dari Papa, tapi nggak melakukan apa-apa. Papa nggak suka semua perkataan yang keluar dari mulutmu itu. Itu namanya kamu nggak percaya pada ayahmu sendiri. Tahu? Saat ini sebetulnya Papa sedang merintis sebuah bisnis baru buat kamu, buat kita berdua. Itu aja yang perlu kamu tahu. Bila tiba saatnya nanti, Papa akan kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan ingat, tolong katakan pada istrimu itu, jangan bersikap dan bertingkah laku seperti anak kecil. Sandra kan sedang hamil, Pak. Sandra tuh kangen dan pengen sekali ngobrol dengan orang tuanya. Dia cuma minta dipasangkan telepon. Itu aja, Pak. Dasar anak manja. Hah? Loh, Papa ini mau kemana, Pak? Papa mau pergi ke kantor, Ma. Bukannya dokter bilang, Pak, kalau Papa minimal istirahat 1 minggu lagi. Ya kan, Pak? Papa tahu. Tapi pekerjaan tidak mungkin menunggu selama itu, Ma. Apalagi keadaan lagi kacau. Semua sedang krisis. Papa harus ke kantor, Ma. Papa, kesehatan itu lebih penting daripada pekerjaan dan uang. Memang. Tapi Papa tidak mungkin duduk sambil melihat perusahaan Papa bangkrut pelan-pelan. Orang-orang di kantor tidak bisa membuat keputusan. Jadi Papa harus ke sana, mengontrol dan mengatur strategi baru. Ini semua pasti gara-gara si Lukman yang mata duitan itu. Dihabisin duit kita. Sekarang kita putus hubungan dengan Sandra. Papa jadi stres begini. Jadi sakit begini kan gara-gara dia kan? Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan orang atau keadaan. Tapi yang paling penting, kita harus berusaha mengatasinya. Ini semua gara-gara Melati. Kalau tidak mungkin jadi begini. Nah, baru saja Papa bilang. Sekarang Melati lagi yang Mama sebut-sebut. Ya kalau bukan gara-gara Melati, Alex sudah jadi menantu kita, Pak. Menjadi suami yang baik dan membantu perusahaan Papa. Sudahlah. Papa mau pergi sekarang. Ya, tunggu dulu. Papa minum susunya. Makan obatnya ini. Apakah ini semua file minggu lalu? Benar, Pak. Pak Adi mana? Tadi sudah saya panggil. Sebentar, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Duduk, Dik. Saya dengar Bapak sedang sakit dan cuti seminggu, Pak. Sebenarnya demikian.
Tapi saya ingin dengar perkembangan kontrak kita dengan PT Selaras. Bagaimana follow up-nya? Hadi, selama saya cuti, kamu terus keep in touch dan memfollow up rencana kerjasama kita dengan mereka, kan? Iya, Pak. Cuma ada berita yang belum saya sampaikan kepada Bapak. Mereka membatalkan kontrak. Iya, Pak. Kapan? Dan kenapa kamu tidak segera memberitahu saya? 2 hari yang lalu, Pak. Hanya saya tidak enak mengganggu Bapak. Apalagi kesehatan Bapak agak terganggu, Pak. Jadi saya... Maaf, Pak. Saya minta maaf. Masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan pada saya? Hanya itu, Pak. Yang lain hanya laporan rutin. Dan laporan-laporan yang lainnya semua sudah saya serahkan ke meja Bapak. Oke, nanti saya periksa. Terima kasih. Baik, Pak. Permisi, Pak. Lagi? Makasih ya, Mel. Kalau kamu udah enakan, aku mau dengar cerita dari kamu. Cerita? Cerita apa? Sebagai sahabat yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu dalam kejadian yang cukup mengejutkan. Kayaknya aku berhak untuk dapat sedikit penjelasan dari kamu. Cari apa? Rokok. Mana rokok saya? Ini? Kamu menggeledah isi kantong saya ya? Ya. Aku terpaksa melakukannya. Karena dokter bilang, aku harus mengganti pakaian kamu dengan pakaian yang lebih longgar, biar kamu agak leluasa bernafas. Mana celana saya? Ini yang kamu cari? Berikan pada saya, Mel. Kamu tahu nggak? Benda ini bisa mengakhiri hidup kamu, Ki. Tanpa benda itu pun saya sudah mati sejak lama, Mel. Sudah mati saya sudah mati, Mel. Saya sudah mati, Mel. Oh. Kamu masih muda. Jalan kamu masih panjang.
kenal kamu sebagai orang yang keras pendiriannya. Dulu kita sama-sama kuliah, sambil kerja. Sama-sama kerja keras. Kenapa akhirnya jadi kayak begini, Ki? Tidak tahu, Bel. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa hidup saya jadi begini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Bel. Saya tidak tahu.